Nomor 6. Zat cair X dan Y bermassa sama. Jadi Mx sama dengan My. Misalnya kita namakan M deh. Suhu Tx dan Ty ditempatkan secara terpisah. Oh, maksudnya gini. Zat cair X dan Y itu bermassa sama ditempatkan secara terpisah. Nah, ini keterangan ini. Jadi suhu mereka itu Tx dan Ty. Perbandingan kalor jenis kedua zat tersebut adalah 2:3. Berarti Qx dibanding Qy itu 2/3. Nah, singkatnya Qx itu bisa kita buat nilainya adalah 2, sementara Qy itu 3 ya, Deng. Tapi ini kan 2/3, ini kan perbandingan ya. Jadi untuk menyelamatkan matematik biar matematikanya nggak salah, kita buat 2 kotak Qx, kemudian Qy 3 kotak. Nah, ini yang benarnya. Jadi bukan Qx itu bukan 2, tapi 2 kotak, Qy itu 3 kotak. Kotak itu berapa? Kotak itu ya nilai yang kita tidak ketahui. Pernyataan pertama, benar nggak yang ini? Benar nggak yang ini? Benar nggak yang ini? Benar nggak yang ini? Itu kan. Jadi yang pertama, jika suhu awal mereka sama, kemudian keduanya diberi jumlah kalor yang sama, kenaikan suhu X lebih kecil dari kenaikan suhu Y. Betul nggak? Oke. Dari sini dapat kita perhatikan ya, bahwa Qx itu lebih kecil dibandingkan Qy. Terus kalau kita ke kalor jenis, itu kalor jenis kan M dibagi Q dibagi M dikali delta T. Tapi tak apa dah. Aku punya ide. Biar jangan kita terlalu pusing mengenai perbandingan itu, langsung aja kita cari yang nomor 1. Yang 1, kalau kita ingin mencari, kita buat rumus dasarnya dulu deh. Q itu adalah kalori yang diterima itu menyebabkan kenaikan suhu ya. Jadi rumusnya adalah MC delta T. Jadi kalau ingin mencari delta T-nya, Q per M kali C. Oke. Di sini suhu awal mereka sama, ya kan? T awalnya sama. Kalau kita cari kenaikan suhu untuk si X, maka akan menjadi, ini kan diberi kalor yang sama ya, jumlah kalor yang sama. Nah, kalau kita ingin mencari untuk si X, kalornya Q kita misalkan, M-nya sama ya dengan si Y, C-nya itu 2 kotak. Kemudian untuk si Y, Q-nya sama, M-nya sama, kemudian 3 kotak. Dapat dilihat ya, ini lebih kecil ya dibandingkan ini. Jadi kalau semakin kecil kan pembaginya itu, artinya ini semuanya ini besar nilainya, atau delta Tx itu besar. Ini kan kecil nih, ini kan besar. Jadi semua nilainya ini kecil. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya delta Tx lebih besar daripada delta Ty. Itu. Jadi apakah kenaikan suhu X lebih kecil dari kenaikan suhu Y? Salah ya. Yang benar itu lebih besar. Jika Tx kurang dari Ty, kemudian keduanya dicampur, kenaikan suhu X sama dengan penurunan suhu Y. Nah, ini salah. Saat keduanya dicampur, antara si X dan si Y, maka akan terjadi yang namanya kesetimbangan termal atau setimbang secara termal. Artinya
suhu akhir mereka baik si X akan sama dengan si Y gitu. Jadi suhu akhir mereka akan sama. Jadi kalau misalnya kita misalkan gitu, suhu akhir mereka 30 derajat ya kan, maka kita coba lihat ya delta Tx-nya berapa. Dengan itu kan kita misalkan suhu akhir mereka 30 derajat, suhu awal mereka dikatakan lebih besar si ini ya, si Y. Jadi misalnya si X itu 2 derajat ding, 2 derajat, si Y kita misalkan itu 60 derajat. Loh kok bisa gitu? Karena ketika dicampur maka akan ada gimana ngomongnya ya. Oke, gini deh. Ketika suatu zat dicampur, maka zat yang lebih tinggi suhunya akan turun, sementara zat yang lebih rendah suhunya akan naik gitu. Jadi rentang suhu campurannya itu diantara suhu yang tinggi dan suhu zat yang rendah. Jadi 30 itu kan diantara 2 derajat dan 60 derajat. Jadi sebenarnya pilihlah TY yang diantara 2, pilihlah TY yang harus lebih tinggi daripada 30 derajat. Jadi bebas. Jadi kemudian kita bisa cari ya delta Tx-nya. 3 ini ya, suhu tinggi dikurang suhu rendah boleh, atau sebaliknya 2 derajat dikurang 30 derajat minus bukan 30 derajat, ini kan suhu X itu kan naik ya, dikurang 2 derajat, ini 28 derajat, sementara si Y 60 derajat suhunya menjadi 30 derajat, turun dianya kan, 60 derajat minus 30 derajat. Nah gitu, jadi yang mana yang betul? Jika Tx kemudian keduanya dicampur, kenaikan suhu X sama dengan penurunan suhu Y. Sama nggak 28 dengan minus 30? Beda itu. Tapi suhu akhirnya sama. Suhu akhirnya sama, cuman berbeda, kenaikannya berbeda. Kalau delta Tx kenaikannya 28, sementara si delta Ty itu minus 30. Oke, jadi kenaikan suhu X tidak sama dengan penurunan suhu Y ya. Ini salah nih, yang 3 ini. Salah. Kita bisa buktikan secara matematik juga ya. Kita bisa buktikan secara matematik juga. Mana caranya? Coba buktikan secara matematik juga menarik nih. Nomor 6 ini menarik, nomor 6.2 menarik kalau dibuktikan secara matematik. Oke deh. Dengan suhu asumsi seperti ini ya. Dengan suhu asumsi seperti ini. Tidak bisa seperti itu dong. Kita harus mencari nanti suhu campurannya. Ketika dicampurkan maka akan ada yang menerima kalor dan akan ada yang melepas kalor. Yang menerima kalor itu yang bendanya suhunya rendah, si Tx. Kemudian ini kita bisa ya M si X ya, C si X, delta Tx. Kemudian M-nya si ini kan si X yang menerima kalor karena suhunya lebih rendah. Yang melepas si Y karena suhunya lebih tinggi, C dikali delta Tx. Ty. Nah, kita ganti nih C ini. Udah jelas ya, C-nya tadi kan 2 kotak ya untuk si X. Gini aja deh kita tulis. Ini X ini. Nah, masanya bisa coret-coret karena sama. Lalu Cx-nya itu tadi 2 kotak, delta Tx. Si Y itu 3 kotak, delta Ty. Delta Ty. Oke. Lalu delta Tx sama dengan 3 kotak per 2 kotak delta Ty. Lalu 3 per 2. Nah, nggak sama kan? Terbukti bahwa
Kenaikan suhu si X itu adalah 3/2 penurunan suhu si Y. Bukan sama. Kalau sama itu gini. Delta Tx sama dengan delta Ty. Nah, ini sama. Lanjut ya. Nomor 3. Jadi nomor 2 salah. Nomor 3. Jika Tx sama dengan Ty, agar diperoleh suhu akhir yang sama, X harus menyerap kalori yang lebih besar dari kalori yang diserap si Y. Salah. Wait, sebentar. Coba ku baca lagi. Jika Tx sama dengan Ty, agar diperoleh suhu akhir yang sama, X harus menyerap kalori yang lebih besar dari kalori yang diserap si Y. Betul. Betul. Kenapa bisa betul? Kembali lagi, sebenarnya alasannya itu ke kalor jenis. Oke. Jadi itu topiknya kembali lagi ke kalor jenis. Jadi kalor jenis itu kan ini ya, C sama dengan M. Kan ada rumus ya, Q sama dengan MC delta T. MC delta T. Berarti delta T sama dengan Q per MC. Dapat dilihat kalor yang dikasih dapat dilihat jika teks dapat dilihat agar oke, nggak apa-apa, gini aja. Kita coba delta T untuk si X itu adalah Q X sama dengan M dikali. Jadi tadi kan katanya yang 3 itu jika Tx sama agar suhu akhir yang sama. Berarti delta Tx-nya harus sama ya, karena suhu awalnya sama katanya, kemudian diperoleh suhu akhir yang sama. Jadi kesimpulannya delta Tx antara delta T antara si Y sama si X itu sama. Jadi kalau kita masukkan Q sama dengan MC si X, ini si X, ini QY sama dengan MCY. Nah, gitu lebih bagus pembuktiannya. M-nya coret-coret, QX sama dengan CX pindah ruas ke kanan, CX per CY, QY. Dimana kan CX per CY itu kan 2/3 ya, QY. Jadi yang benar itu agar suhu akhir mereka sama, ini delta Tx. Kenapa bisa ini representasi dari suhu akhir yang sama? Karena gini logikanya, suhu awalnya sama, ya kan? Kalau delta Tx itu kenaikan suhu, delta Ty itu kenaikan suhu juga, otomatis agar sama suhu akhirnya, berarti delta T-nya akan sama juga, kenaikan suhunya akan sama juga. Lalu agar si X dia bisa suhu akhirnya sama, maka dia harus menyerap kalor sebanyak 2/3 kalor yang diserap oleh si Y. Itu agar bisa kenaikan suhu mereka dua sama. Nah gitu. Jadi yang nomor 3 itu 2/3 itu lebih kecil harusnya ya. Jadi jawabannya salah. Karena QX sama dengan 2/3. 2/3 itu kan lebih kecil artinya. Kalau lebih besar 2/3 itu kan 0, kalau mau lebih besar harus 1, sekian ininya. Oke, lanjut nomor 4. Jika Tx kurang dari Ty, kemudian di keduanya dicampur, suhu akhir sama dengan suhu akhir Y. Nah, ini benar. Ini nggak perlu dibuktikan. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika terjadi campuran, maka terjadi setimbang secara termal. Maka apa? Maka suhu akhirnya akan sama. Jadi jawaban nomor 4 ini benar. Jadi ini benar. Yang 2 tadi salah ya. Yang 2 tadi salah. Jadi yang benar itu yang A doang.